Kuncinya bersyukur. Nggak ada cara lain. Dan kita sudah jelaskan bahwa bersyukur itu dibangun di atas 3 rukun. Di atas 3 rukun. Yang pertama, mengakui secara batin bahwa ini berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa manusia itu hidupnya kalau tidak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan ujian, musibah, atau terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Inti kehidupan manusia itu 3 aja, jemaah. Kalau nggak dapat kenikmatan, diuji atau kena musibah, atau melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau dapat kenikmatan ya bersyukur. Kalau dapat ujian dan musibah bersabar. Dan kalau jatuh ke dalam kesalahan, istighfar dan taubat kepada Allah. Dan ini adalah awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang bersyukur. Dan ternyata bersyukur itu adalah pengikat kenikmatan. Jadi kalau kita ingin kenikmatan kita langgeng, kenikmatan kita bertahan dan gak pergi dari kehidupan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat dan gak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi untuk menjaga kenikmatan itu agar tetap langgeng, bahkan bertambah, kalau hari ini 2, besok 3, lalu lusa 4, lalu besok lusa 5, ya kuncinya bersyukur, jamaah. Kuncinya bersyukur. Nggak ada cara lain. Dan kita sudah jelaskan bahwa bersyukur itu dibangun di atas 3 rukun. Di atas 3 rukun. Yang pertama, mengakui secara batin bahwa ini berasal dari Allah. Lalu pengakuan tersebut melahirkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, kita akan sebutkan dan ucapkan. Orang tuh kalau bersyukur itu dia akan sebutkan, hadirin. Dia akan sebutkan. Bahkan di dunia sosial media sekarang dia bukan hanya sebutkan langsung, dia sebutkan di medsosnya biar orang satu dunia ngeliat dan membaca. Padahal dia bersyukur ke satu pihak aja. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bersyukur kepada Allah? Mungkinkah dia tidak pernah menyebutkan nikmat-nikmat Allah? Mungkinkah dia nggak pernah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Adapun nikmat Rabbmu maka sebutkan, kata Allah. Lalu bagaimana mungkin dia jarang bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu amal soleh menjadi sempurna. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menyebutkan nikmat-nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang pemberi nikmat. Lalu yang ketiga, dia akan gunakan nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia akan gunakan nikmat itu di jalan Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup hanya dengan lisan, nggak cukup hanya dengan mengatakan cinta, tapi digunakan untuk jalan Allah. Itu aja. Jadi kalau kita simpel aja lah ya, ibu-ibu secara khusus maupun jamaah sekalian, kalau kita bersyukur bahwa Allah kasih kita akal sehat misalnya ya, itu kan mahal banget tuh akal sehat. Nah, sudahkah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gitu. Kalau Allah kasih kita memori misalnya, daya ingat, nggak nyaman loh jadi pelupa. Coba tanya kakek nenek kita, enak nggak jadi orang yang pelupa? Nggak enak. Nah, pertanyaannya ketika Allah kasih daya ingat, apa yang kita ingat? Sudahkah kita mengingat ayat-ayat Allah? Dalam arti menghafal ayat-ayat Allah. Semampu kita lah, semampu kita. Sudahkah kita gunakan untuk mengingat ilmu dan hikmah? Kan begitu. Atau yang kita gunakan adalah untuk mengingat kejelekan orang terus. Kan kadang-kadang tuh ibu-ibu suka gitu, aku masih belum bisa memaafkan dia Pak Ustadz, aku masih ingat terus. Loh, kok dikasih daya ingat digunakan untuk ingat kesalahan orang? Harusnya kan dikasih daya ingat itu untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok digunakan untuk mengingat kekurangan orang, kesalahan orang, blunder orang, dan akhirnya yang tersiksa siapa? Ya kita sendiri. Akhirnya kita nggak bisa move on. Akhirnya kita hidup di tengah-tengah samudra trauma yang nggak ada enak-enaknya. Kenapa? Karena kita tidak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kan gunakan daya ingat itu untuk mengingat firman-firman Allah. Kita yang suka ngingat kesalahan orang, itu surat Abasa udah hafal belum? Surat An-Nazi'at itu sudah diingat atau belum? Kalau belum, ngapain ingat yang lain? Oh, aku mah juz 30 khatam lah Pak Ustadz. Ya udah juz 29 sekarang. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi gunakan di jalan Allah. Kita ibu-ibu yang dikasih nikmat rumah tangga. Rumah tangga itu kan nikmat ya. Suami itu nikmat. Sudahkah kita benar-benar maksimalkan rumah tangga kita, keberadaan suami kita, agar kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja udah. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nikmat waktu, udah nggak kita gunakan waktu itu di jalan Allah? Nikmat tubuh, nikmat kecantikan, sudahkah gunakan tubuh kita, kemampuan kita secara fisik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah dijaga belum kecantikan kita agar Allah ridhoi kita? Jangan sampai kecantikan kita buat fitnah banyak orang dan akhirnya Allah murka sama kita. Jadi hidup tuh dibuat sesimpel itu, jangan menggampangkan ya. Tapi ini saya punya nikmat nih, udah nggak kita gunakan di jalan Allah? Gitu jamaah. Yang jadi masalah, kita nggak gunakan di jalan Allah, tapi justru sibuk meratapi apa yang kita nggak punya. Akhirnya sengsara lagi tuh hidup. Akhirnya sengsara lagi. Makanya ini yang perlu kita tanamkan.